Karunia Roh Kudus. Roh Kudus adalah anugerah yang terbesar yang diberikan bagi kita yang bertobat dan mengaku Yesus Kristus Juru Selamat dan menerima baptisan, seperti yang ditegaskan Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus." Belajar dari kisah Rasul Petrus, kita bisa melihat betapa hebat kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan pada kita. Saat Rasul Petrus belum menerima Roh Kudus, dia hidup penuh ketakutan, tidak berani menghadapi tantangan dan masalah. Ia mencari aman. Bahkan kita tahu Rasul Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Padahal Rasul Petrus dekat sekali dengan Yesus, dan dia melihat dan mengalami banyak sekali mukjizat yang dilakukan Yesus sepanjang perjalanan. Namun menghadapi tantangan dan ancaman di dunia, ia tetap ketakutan. Berbeda sekali saat Rasul menerima karunia Roh Kudus. Mereka penuh keberanian dan berani bertindak, memberitakan firman keselamatan dari Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kekuatan Roh Kudus di dalam Petrus dan para rasul membuktikan powernya. Mampu membuat ribuan orang bertobat dan dibaptis, menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Semua orang yang mengaku percaya dan hidup di dalam Dia akan menerima Roh Kudus. Apakah kita tidak percaya? Sudah seharusnya kita berani memberitakan keselamatan. Sudah seharusnya kita melupakan segala ketakutan, tantangan, masalah di dunia ini, karena Roh Kudus yang penuh kuasa menyertai kita. Dalam keadaan tertekan masalah, kita tetap kuat menanggung beban, tetap maju, terus memberitakan kebaikan Tuhan. Terlebih dalam keadaan sukacita, seharusnya berlimpah-limpah semangat kita memberitakan kabar sukacita, menyebar kasih, menolong sesama. Marilah kita kobarkan dan nyalakan api Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.